Ibu Bapa, Saudari dan Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-23 dan Injil yang kita kutip hari ini dari Injil Markus pasal 7 ayat 31 sampai dengan 37. Tuhan peduli akan orang miskin dan sederhana. Saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, jalan memutar yang ditempuh Yesus dari Sidon ke Danau Galilea melalui Dekapolis sering digunakan untuk mengklaim bahwa penginjil Markus sendiri tidak mengenal tanah suci. Di sisi lain, keandalan tradisi di balik kisah tersebut dikonfirmasi oleh kata bahasa Arab Ephata. Tradisi kitab suci menerima bentuknya saat ini di negeri-negeri yang berbahasa Yunani, yang membuatnya semakin luar biasa bahwa masih ada potongan-potongan bahasa Yesus sendiri. Aktivitas Yesus saat ia berkeliling melakukan segala sesuatu dengan baik adalah jawaban kedatangan Tuhan ke dunia. Hari Tuhan ketika lidah orang bisu akan bernyanyi dengan gembira. Yesus adalah sakramen Tuhan. Di dalam Dia, Tuhan bekerja di dunia, membawa kedamaian, membawa penyembuhan, dan membawa sukacita. Di dalam Dia, orang-orang bertemu dengan Tuhan yang berpengalaman. Gerakan-gerakannya memasukkan jari-jarinya ke telinga orang itu dan menyentuh lidahnya. Dengan ludah adalah cara penuh kasih sayang untuk menunjukkan bahwa Tuhan secara fisik bekerja di dalam dirinya. Di dunia modern yang sadar akan kebersihan, gerakan-gerakan seperti ini mungkin tidak disukai. Namun jika kita benar-benar bertindak sebagai anggota tubuh Kristus di dunia ini, kita tidak dapat menahan diri. Dari waktu ke waktu akan terlibat secara fisik dan total dalam membantu orang lain. Kita juga dapat membawa kesembuhan Kristus dengan berbagai cara yang sederhana, tetapi seringkali mahal dan berani. Kristus adalah contoh dan teladan semua tindakan orang Kristiani. Setiap orang Kristen yang masih diliputi rasa egoisme yang kuat harus berani mengoreksi diri berdasarkan cara berpikir dan semangat Yesus. Bagaimanapun juga, saya masih memilih dunia Kristen yang paling jelek daripada dunia kafir yang paling bagus. Karena dalam dunia Kristen ada tempat bagi yang pincang, yang sakit, yang tua dan lemah. Dan lagi pula, ada tempat untuk cinta kasih bagi mereka yang menurut orang kafir dan dunia tanpa Tuhan nampak tidak ada gunanya. Saya percaya bahwa suatu dunia tanpa Tuhan akan membuat orang-orang ateis menjadi adventis. Saudari dan saudara yang dikasihi Tuhan, terbukalah telinga orang itu dan terlepas pula lah pengikat lidahnya. Dalam mujizat ini bisa kita lihat sesuatu representasi dari manusia yang diberi anugerah untuk mendengar dan berbicara dari Tuhan sendiri. Kata Ephata yang dulu dipakai dalam upacara permandian masih melambangkan karunia bahwa orang dapat mendengarkan wahyu Tuhan dan sebagai orang Kristen menerima tugas mewartakan sabda Tuhan. Dan ini terjadi sewaktu orang menerima sakramen permandian. Seluruh kisah penyembuhan benar-benar mengungkapkan bahwa Yesus bukan memperlakukan penderita sebagai barang, melainkan sebagai pribadi yang berhak dihargai. Orang itu mempunyai satu kebutuhan yang sangat khusus dan satu persoalan yang penting yang ditanggapi Yesus dengan cara yang menyentuh hati dan yang dapat dipahami oleh si penderita. Saudari dan saudara yang terkasih, tepat sekali apa yang dikatakan Rasul Petrus.
Dia yang diurapi Allah dengan Roh Kudus dan kuat kuasa berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Amin.